Tuh. Ya, jadi yang ngebatalin sholat itu karena terus menerusnya, awas. Bukan 3 kali gerakan ya, awas. Awas salah tangkap. Bukan banyak gerak, tapi banyak gerak yang terus menerus serentak. Nah itu 10 kali gerak juga nggak batal kalau 10 kali gerakan itu nggak terus menerus kayak gitu. Misalkan gini, 1 2, batal gak? 3 kali tuh batal gak? Kenapa? Nah, nggak itisol, nggak mutawaliyah, nggak nyambung antara gerakan yang kedua dan yang ketiga. Awas, yang membatalkan sholat gerakan pas 3-nya itu udah batal ya, bukan berarti lebih ketiga, enggak, 3-nya aja udah batal. Kalau terus menerus udah batal, ya, udah batal. Yang biasa kita yang biasa kita lakuin itu udah pasti batal. Kayak gini, 1 2 3 itu batal. Kita kan ngelangkah gitu ya, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan lagi. Kita biasa gitu gak? Itu batal. Kalau ngelangkah kayak gitu itu batal karena 3 dihitung 3 kali. 1 2 3 dihitung 3 kali. Nah, tapi gini, bisa ngelangkah nggak batal kalau langkahannya itu rata kayak gini. 1 itu dihitung 1 nih kayak gini ya. Nih, ini yang udah pasti otomatis batal gitu ya. Di depan ada yang kosong, kita mau ngelangkah 1 2 3 itu udah batal. Hitung tuh berapa, coba hitung nih, hitung 1 2 3 berapa lagi tuh? 4. Caranya jangan begitu. Kalau mau tetap dihitung 1 dalam 1 langkah, berarti harus sama kayak gini, harus sama. Kaki yang kanan ngelangkah diikutin sama kaki yang kiri, sama gak? Sama. Tapi kita kalau jalan gini gak? Jalan biasa nggak pernah kan? Duluan pasti. Tuh, pasti gini. Itu udah otomatis. Kalau dipakai dalam sholat, langkahan kita biasa jalan kaki dipakai buat dalam sholat itu udah pasti batal. Karena nggak sama. Kalau rata begini nggak batal. Berarti gini, ada yang takbir lama. Allah, gini, lihat. Allah, kan niatnya susah. Aku niat tuh, apalagi kosor, jamaah kosor, panjang banget tuh. Allah, nih lihat sekali lagi. Allahu Akbar. Berapa? Jumlahin semuanya. Tangan ada berapa? Tangan ini 1, tangan ini 1. Balik lagi jadi 1 2 3 4, berarti batal. Kalau lama. Kenapa? Karena dihitung. Kalau ada jeda, dihitung gini nih. Allah, lama nih. Berarti ini udah dihitung 2. Sebenarnya kalau dia langsung balik begini, lihat. Allahu Akbar. Berapa ya? Nah, tetap dihitung 2. Karena apa? Itisol. Karena nggak ada jeda. Jadi kalau mau gituin ya cepet gitu. Makanya ini permasalahan orang yang ininya lama. Bisa jadi dia 2 lagi. 2 tambah 2 4. Ini dia susah kan, ya kan? Tuh, makanya yang gini lama Allahu Akbar bisa jadi 4. Ya kan? Gitu. Sekali lagi, tangan ya, pergi pulang dihitung 1. Asal nggak ada jeda. Kalau dia berturut-turut, ya, kalau dia jeda lama nih gini nih. Nih, gatel lama di sini. Ini 1 udah dihitung 1. Soalnya dia tangannya nginep di sini. Jadi udah dihitung 1. Pulang lagi 1. Kena cas dipila, kena cas. Jadi pulang perginya pun dihitung 1. Pulangnya pun harus bayar. Ibaratnya gitu. Soalnya dia nginep di sini. Pulangnya harus bayar 2 lagi kayak gitu. Jadi malah harus, jadi kalau kita kok gerakannya cepet banget, malah kalau mau aman malah harusnya begitu gitu
Gitu. Tuh, ini masih hitung 1. Tapi kalau 2 gerakan juga nggak apa-apa tuh. Nggak batal, hanya 2. Kan yang membatalkan karena pas ketiganya. Udah paham ya? Jadi kalau tangan pergi pulang dihitung 1. Tapi kalau lama 2. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wabil af'alil katsiratil mutawaliyati kasalasi harokatin. Wabil af'ali, dan batal sholat dengan sebab perbuatan al katsirati yang banyak, al mutawaliyati yang terus menerus, bertubi-tubi lah. Al mutawaliyati tuh terus menerus ya, serentak. Kasalasi harokatin, contoh perbuatan yang banyak seperti 3 gerakan. Wabil harokati al mufritoti, dan sholat juga batal karena gerakan yang mencolok ya, gerakan yang mencolok. Wabiziyadati ruknin fi'liyin, dan sholat batal dengan sebab menambahkan rukun perbuatan, rukun fi'li. Wabil harokatil wahidati, dan sholat pun batal dengan sebab satu gerakan. Sekali gerakan juga batal karena lillabi, motifnya itu guyon, bercanda, main-main. Jadi satu gerakan pun batal. Wabil akli, dan sholat juga batal karena makan, wasyarbi, dan juga minum. Illa innasya, kecuali ia lupa, wakola, dan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang pembatalan sholat. Di sini mu'allif pengarang mau ngejelasin tentang batalnya sholat karena perbuatan yang banyak, al mutawaliyati, yang secara kontinu gitu, berturut-turut, bertubi-tubi. Kemarin yang pertama sholat batal karena ngomong batal sholat ya, batal. Nah, yang kedua sholat batal karena perbuatan yang banyak. Nah, perbuatan yang banyak bertubi-tubi. Tuh, lihat di tengahnya. Aifi goiri sholati syiddatin, sholat emang nggak boleh gerak, nggak boleh. Bukan nggak boleh gerak, nggak boleh gerak banyak secara berturut-turut. Aifi goiri sholati syiddatil khauf, kecuali tuh sholat syiddatul khauf, yang perang ya. Sholat lagi perang nggak apa-apa ya, gerak sono kesini, nangkis, salto, nggak apa-apa itu, kecuali itu. Wanafli safar, dan kecuali juga dalam sholat sunnah safar. Nah, di perjalanan itu kan coba gerak ya kan, ke sono ke sini. Lagi sholat misalkan nih, kalau sholat fardu badan aja begini, batal gak? Tuh batal 3 kali, gini aja sih nggak apa-apa, tapi 3 kali tuh batal, gini aja batal, badan tuh batal. Tapi kecuali sholat perjalanan. Kalau perjalanan kan sholat nggak mulus ya,
Semulus-mulusnya juga ada begini-gini, bener gak? Semulus-mulusnya jalanan dan sebagus-bagusnya mobil, seenggak berasa ngajol kan pasti gerak ya kan. Nah itu kan bisa membatalkan sholat, tapi kecuali sholatnya sholat perjalanan dikecualiin. Kalau lagi sholat fardu itu nggak boleh, tapi kecuali sholat sunnah safar, perjalanan kendaraan, itu nggak batalin. Nah contohnya apa? Sholat batal karena banyak gerakan. Kasalasi harokatin, seperti 3 gerakan. Jadi yang ngejadiin batal tuh ya, yang ngejadiin batal sholat tuh bukan karena banyak gerak. Awas, di sini pasti nangkepnya banyak gerak gitu ya. Sebenarnya yang menjadi batalnya itu apanya? Mutawaliyahnya. Bukan, iya, berturut-turutnya itu, serentaknya itu yang membuat batal. Banyak gerak nggak apa-apa, asal ada jeda. Nggak boleh mutawaliyah, nggak boleh secara bertubi-tubi, nggak boleh. Jadi di sini yang menjadi inti batalnya itu bukan karena banyak geraknya, tapi apa? Mutawaliyahnya, bertubi terus menerusnya itu, serentaknya itu, gitu. Banyak gerak bahkan lebih dari 3 bisa nggak ngebatalin sholat? Enggak. Lebih dari 3 pun mau 10 kali gerakan nggak ngebatalin sholat kalau nggak mutawaliyah, kalau nggak serentak, nggak berbarengan, gitu ya. Tuh, walau di tengahnya lagi kasalasi harokatin, seperti 3 gerakan, ada di luar kurungnya. Walau bi'a'doi muta'addidatin, walaupun anggotanya itu macem-macem gitu, nggak serupa. Misalkan lagi sholat begini, tangan, lihat, kaan harroka roksahu, ada lagi lanjutannya, seperti menggerakkan kepala, wayadahi, dan kedua tangan. Gini maksudnya, menggerakkan kepala dan 2 tangan tuh contohnya tuh seperti lagi takbir gini, Allah, lagi niat nih, sholli fal maghrib, Allahu Akbar, tuh. Walaupun berbeda jenis bentuknya. Kalau tangan tadi cuma gerak berapa kali? 2 doang kan? Tapi ditambah lagi apa? Kepala itu batal, gitu maksudnya. Walaupun anggotanya beda-beda. Jadi dalam takbir pun bisa memungkinkan ada pembatalan sholat. Banyak banget, banyak yang masih Allahu Akbar, gitu, banyak. Walaupun ini kita untuk mengejar sunnah, kata kita kan nggak dihitung kali, kan ini mau biar sunnah, ya kan? Kan kalau takbir ngangkat tangan sunnah, nggak batal kali, tetap dihitung, tetap dihitung dua menuju pembatalan. Tinggal 1 lagi, ternyata pala kita gerak. Sebenarnya boleh aja pala gerak, tapi nanti jangan serentak, jangan mutawaliyah. Kalau mutawaliyah begini, Allahu Akbar, nah itu namanya mutawaliyah. Kecuali begini, batal gak? Allahu Akbar, batal gak? Kenapa? Karena jeda. Itu dia, ada ukurannya tuh, ada ukurannya gitu ya. Jadi yang ngebatalin sholat itu karena terus menerusnya. Awas, bukan 3 kali gerakan ya, awas salah tangkap. Bukan banyak gerak, tapi banyak gerak yang terus menerus serentak. Nah itu 10 kali gerak juga nggak batal kalau 10 kali gerakan itu nggak terus menerus kayak gitu. Misalkan gini, 1, 2, batal gak? 3 kali tuh batal gak? Kenapa? Nah, nggak itisol, nggak mutawaliyah, nggak nyambung antara gerakan yang kedua dan yang ketiga. Awas, yang membatalkan sholat, gerakan pas 3-nya itu udah batal ya, bukan berarti lebih ke 3, enggak, 3-nya aja udah batal. Kalau terus menerus udah batal ya, udah batal. Tuh kahut wata ini tuh kalau di Fathul Muin seperti 2 langkah. Di sini juga ada kasalasi khutwatin. Lihat lagi, lanjut, kan haroka, seperti menggerakkan kepala, wayadahi, dan kedua
tangan. Wa kasalasi khutwatin, dan seperti 3 kali langkah. Nah, ini nih. Ini harus praktek ini. Seperti 3 langkah. 3 jadi langkah yang seperti tiga langkah. Biasanya itu sering dicontohin 3 langkah ini kalau di depan kita ada jajaran yang kosong. Gambaran kita lagi berjamaah. Di depan kita kosong. Apaan? Di depan apa? Kosong ya. Nah, kita mau ngisi di depan. Nah, otomatis tindakan kita yaitu melangkah. Nah, di fikih diatur ya, diatur. Fikih udah bisa membaca. Kalau di depan kosong berarti sunnah melangkah. Makanya di sini dijelasin, ya kan? Contohnya tuh kasalasi khutwatin. Nah, diperjelas lagi. Seperti 3 langkah. Diperhatiin kita nih. Oh, kan ada sunnah buat ngisi jajaran yang kosong. Nah, dijelasin sama musannif di sini, dicontohin. 3 gerakan banyak tuh ternyata di langkah kita yang sering ngerjain, yang sering kita lakuin tuh ternyata bisa menimbulkan pembatalan kalau nggak diperhatiin. Berarti gini, 3 kali langkah. Jadi langkah yang biasa kita yang biasa kita lakuin itu udah pasti batal. Kayak gini, 1, 2, 3 itu batal. Kita kan ngelangkah gitu ya, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan lagi. Kita biasa gitu gak? Itu batal. Kalau ngelangkah kayak gitu itu batal karena 3 dihitung 3 kali. 1, 2, 3 dihitung 3 kali. Nah, tapi gini, bisa ngelangkah enggak batal. Kalau langkahannya itu rata kayak gini. 1 itu dihitung 1. Nih, kayak gini ya. Nih. Ini yang udah pasti otomatis batal gitu ya. Di depan ada yang kosong, kita mau ngelangkah. 1, 2, 3 itu udah batal. Hitung tuh berapa, coba hitung nih, hitung. 1, 2, 3. Berapa lagi? Tuh. 4. Caranya jangan begitu. Kalau mau tetap dihitung 1 dalam 1 langkah, berarti harus sama. Kayak gini, harus sama. Kaki yang kanan melangkah diikutin sama kaki yang kiri. Sama gak? Sama. Tapi kita kalau jalan gini gak? Jalan biasa enggak pernah kan? Duluan pasti. Tuh, pasti gini. Itu udah otomatis. Kalau dipakai dalam sholat, langkahan kita biasa jalan kaki dipakai buat dalam sholat itu udah pasti batal. Karena nggak sama. Kalau rata begini nggak batal. Berapa nih? Tetap dihitung 1. Padahal tadi berapa langkah? Nah, dihitung 1. Kenapa? Rumusnya harus apa? Harus rata. Harus rata. Walaupun yang kirinya bergerak juga, tapi dihitung 1. Nah, itu dia dihitung 1. Kalau mau dihitung 1 begitu. Rumusnya jangan langkah yang kayak biasa kita jalan tuh. Karena gini, definisi melangkah yaitu kaki yang 1 ke depan diikuti dengan kaki yang satunya lagi tanpa Nah, itu ada itunya, tanpa mendahului gitu. Nih, jawab batal enggak ya? Jawab batal enggak? Coba gerak aja ente jawab batal apa enggak? batal. Kenapa? Melebihi kaki yang Dan berapa gerakan? 1, 2, 3. Batal enggak? batal. 1, 2, lihat. Tuh, batal. 1, 2, udah batal. Ngebalikinnya batal walaupun rata ini. Iya, kan udah tadi. Nih, ini aja dihitung 1 ini, gitu. Jadi setiap 1 langkah dihitung 1 kalau langkahnya begitu. Kalau langkahnya begitu yang kita sering. Kita kan emang begitu. Kita kan emang begini. Tuh, kita emang begini. Tapi kalau ini dilakuin dalam sholat untuk mengisi jajaran yang atas atau ada apapun itu, batal. Jadi kalau dalam sholat nggak seperti itu melangkahnya. Kalau melangkah ke depan mau tetap dihitung 1, berarti kaki yang 1 diikutin sama kaki yang 1 lagi tanpa. Nah, itu dia. Kalau mau dihitung khutwatan 1 langkah. Tapi kalau nggak sama kayak gini, 1, 2, dihitung berapa?
3, ini baliknya 3. Berarti Sama. iya. Nggak mendahului. Iya, dihitung dia geraknya aja. 1, 2, 3. Nah, itu. Gimana caranya mau tetap dihitung satu langkah? Berarti kaki yang satu diikuti sama kaki yang satu lagi tanpa mendahului. Nih begini. Gitu ya. Itu kalau mau dihitung satu langkahan. Itu 3. Itu ya. Gitu. Coba kalau gini. Batal gak? Kenapa? Berapa langkah? 1 langkah. Kalau ada yang pusing, mending 1 langkah tapi gede. Mending gitu aja kalau mau. Iya, sekalian aja. Nanti kali jadi 2 tuh. Iya, jadi. Saya nggak tahu. Tapi kalau ini jadi berapa langkah? 1 langkah. 1. Iya. Iya, 1 langkah. Sekarang gini, sekarang bukan langkah aja. Kita cari gerakan lain. Kan dalam sholat kita nggak, malah langkah jarang ya. Awas, 3 kali gerakan berturut tuh tanpa jeda. Batal enggaknya itu ya. Ngomong ya. Berapa gerakan? Nah, gini. Berapa gerakan? Jadi udah. Iya, gini aja nih. Berapa gerakan? 1. 1. 1 apa 2? 2. Kalau untuk tangan, nah ini jelasin lagi. Kalau untuk tangan, kalau buat tangan, pergi sama pulangnya Jadi dihitung 1. Dihitung 1 beda sama kaki. Kaki gini ya. Kaki kita angkat aja nih. Tuh, gatal misalkan. Ini dihitung 1, baliknya dihitung lagi jadi beda ya. Kenapa? Kalau kaki peginya dihitung 1, pulang dihitung lagi jadi 2. Begini aja dia udah 2. Kenapa? Karena tangan lebih membutuhkan gerak banyak. Bener gak? Kita ngangkat takbir lebih membutuhkan. Kalau kaki buat apa? Kaki dalam sholat gerak gak? Dituntut buat gerak kemana-mana gak? Enggak, diem aja. Makanya dia sekali gerak dihitung gatal nih, betis gatal. Nih, lagi begini, betis gatal. Berapa? 2. Tangan, sekali lagi tangan nih. Ingat, tangan pergi pulang dihitung berapa? 1. Ingat. Berapa? Oke. Ulang lagi. Berapa? 2. Enggak batal gak? Enggak apa-apa. Kadang orang ada yang hati-hati banget. Gini juga tuh, masih 2 maksudnya. Ini bukan ngomong bagus enggak ya. Bagusnya sih diam sholat mau husu. Tapi kalau lagi batal banget, iya. Nah, berarti kalau tangan lebih banyak, lebih poinnya lebih dibanyakin. Kebatalan itu lebih banyak, lebih. Gini itu termasuk gak sih? Kecuali yang ringan-ringan tangan nggak apa-apa. Ulang. Nggak dihitung 1 nih. Enggak, kalau jari nggak dihitung. Itu ntar abis gini. Nah, ini ya. Berarti kalau tangan pergi pulang dihitung 1. Ingat. Tapi gini, ya ini baru lagi. Berapa? Ada berarti dihitung berapa? Nah, gitu. Jadi jeda di sini gini. Jadi yang disebut mutawaliyah itu bener-bener terus menerus. Tapi kalau gini ya udah dia dihitung 1. Kalau lama. Misal berarti gini. Ada yang takbir lama. Allah gini, lihat. Allah kan niatnya susah. Aku niat apalagi kosor, jamaah kosor, panjang banget tuh. Allah, nih lihat sekali lagi. Allahu Akbar. Berapa? Jumlahin semuanya. Tangan ada berapa? Tangan ini 1, tangan ini 1. Balik lagi jadi 1, 2, 3, 4 berarti batal. Kalau lama. Kenapa? Karena dihitung. Kalau ada jeda, dihitung gini nih. Allah lama nih. Berarti ini udah dihitung 2. Sebenarnya kalau dia langsung balik begini, lihat.
Allahu Akbar. Berapa ya? Nah, tetap dihitung 2 karena apa? Itiso. Karena nggak ada jeda. Jadi kalau mau gituin ya cepet gitu. Makanya ini permasalahan orang yang ininya lama. Bisa jadi deh 2 lagi. 2 tambah 2 4. Nah, ini dia susah kan ya kan? Tuh makanya yang gini lama Allahu Akbar bisa jadi 4. Ya kan? Gitu. Sekali lagi, tangan ya, pergi pulang dihitung 1. Asal nggak ada jeda. Kalau dia berturut-turut, kalau dia jeda lama nih gini nih. Nih, gatel lama di sini. Ini 1 udah dihitung 1. Soalnya dia tangannya nginep di sini. Jadi udah dihitung 1. Pulang lagi 1. Kena cas. Kena cas dipila. Kena cas. Jadi pulang perginya pun dihitung 1. Pulangnya pun harus bayar. Ibaratnya gitu. Soalnya dia nginep di sini. Pulangnya harus bayar. 2 lagi kayak gitu. Jadi malah harus, jadi kalau kita kok gerakannya cepet banget, malah kalau mau aman malah harusnya begitu. Gitu. Tuh, ini masih dihitung 1. Tapi kalau 2 gerakan juga nggak apa-apa tuh. Nggak batal, hanya 2 kan yang membatalkan karena pas ketiganya. Udah paham ya? Jadi kalau tangan pergi pulang dihitung 1. Tapi kalau lama 2. Sekarang bebas tes. Anda cukup menggituin batal sah apa enggaknya gitu ya. Siap? Sah gak? Sah. Kenapa? Gerakannya berapa gerakan? 2. Terus 2-nya itiso. Jadi kalau tangan mau tetap dihitung 1, pulang perginya harus cepet nyambung. Pulang pergi itu maksudnya ini. Tuh, pergi, pulang tuh. Gitu cepat. Itu baru dihitung 1. Tapi kalau lama nginep di sini dia, nah pulangnya juga dihitung 1. Konsekuensinya gitu. Resikonya. Sekarang gini, hitung ya, sambil hitung. Misalkan gini. 2 ya. Sekarang gini. Allahu Akbar. Sah gak? Kenapa? Karena berapa gerakan? 4. Ya, sekarang gini. Berapa? 3. Jadi 3. Itu dia. Sekarang kayak takbir yang dicontohin tadi. Allahu Akbar. Berapa? Nggak bisa Batal karena 3. Ini 2. Ini 2 doang karena dia langsung tuh nggak nginep dulu di sini. Kalau dia nginep dulu di sini, ini dihitung lagi, kena cas dihitung juga. Kalau mau nggak kena harus nyambung tuh nyambung. Yang nginep di sini nyambungin tuh, niatnya sambil jalan aja, sambil jalan. Tuh 2 disambung sama ini. Tuh masih ada yang kayak gitu. Itu udah dihitung 3. Nah itu maksudnya ya. Sekarang kayak gini. Sekarang langkahan. 1, 2, 3. Dihitung 4. 4. Kenapa? Karena bukan langkah yang dihitung 1. Karena mendahului kan. Nah, coba sekarang gini. Berapa nih? 1. Ini berapa? 2. Nah, batal gak? Enggak. Karena itu disebut langkahan 1 langkah. Kalau mau langkahan disebut masih 1 langkah harus gimana? Gede. Bukan, maksudnya kaki melangkahkan ke depan diikuti dengan kaki yang lain tanpa tuh sampai melewati. Misalkan kita kita lihat ke tempat sujud, batal gak ya? Ini kaki kiri lewat gak ya? Enggak, udah. Kalau ragu gitu ya. Jadi kalau mau ngelangkah isi ke depan, berarti sekarang udah bisa dah. Berarti langkahnya jangan kayak kita lagi jalan biasa. Itu kayaknya udah batal. Berarti begini, samain tuh. 1, 2, 2, ya kan? 2 kayak gitu. Atau kalau mau ragu banget, 1 aja langkah. Tuh. Berapa langkah? 1. Gitu. Atau kayak biasa aja begini. Tuh, berapa? 1 walaupun ngelewat berapa? 2. Belum batal juga. Kayak gitu. Coba sekarang masih.
Berarti kalau di depan ada yang kosong, Kalau depan ada yang Rasi mau ngisi ke depan, coba. Kayak gimana? Yang nggak batal? Nggak Be? Oh iya, terserah. Takutnya disangka mau ke WC. Coba. Nah, masih di satu, bagus. Nah, bagus. Bagus. Coba sekarang yang itu udah masuk barisan. Dah, sekarang yang batal. yang batal. Yang batal. Nah, itu udah 4 ya. Udah 4, iya bener. Nah, sekarang yang satu kali dayung langsung nyampe dan nggak batal. Iya itu. Iya, itu bener. Udah satu langkah. Bagus. Sekarang coba Rasi ada yang gatal di kuping. Yang gatal. Iya. Lagi. Batal gak? 2, enggak. Enggak, bagus. Sekarang garuk kupingnya tapi gatal banget lama. Udah berapa tuh? 2. Kalau lama banget ya? Iya, enggak batal. Iya. Masih nggak batal. Coba sekarang garuk kuping yang lama lagi kayak tadi. Lama coba. Lama garuk lama balik lagi. Terus kepalanya gerak. Nah, batal gak? Berapa? 3. Iya 3. 1 pergi, 2, 3. Sekarang takbir yang batal, bukan yang batal ya, yang batal karena gerakan lebih. Coba Allahu Akbar. Berapa tuh? Itu 3. Hah? Kan tangan 2 bukan 1. Ini lama. Iya ini lama 2. Ini 2 juga. 4. Dari ulang. Sekarang yang banyak gerak takbir. Coba yang kayak tadi. Ulang lagi. Takbirnya lama di kuping nginep. Wah, berapa tuh? 4. 4. Kenapa kau dihitung 4? Kan 2 1, 2. nggak itis. Nggak So, itis, lama nggak di sini. lama nginep, nggak nyambung. Sama 3, 4. Nggak sehari, nggak pulang pergi. Nginep deh semalam di situ. Makanya pulang kena cas, harus dihitung 2 lagi. Gitu. Ya, berarti sekarang apa sih tadi? Yang ini yang apa? Takbir habis itu nunduk. Iya, takbir. Iya. Allahu Akbar. Nah, sebenarnya ini 2 doang. Tapi karena palanya gerak juga. Iya, jadi Gitu. Atau abis takbir kaki coba gerak. Allahu Akbar. Nah, berapa itu? 4. 4. Kaki karena angkat dihitung sah, turun dihitung sah 1. Gitu. Tapi pertanyaannya gini, udah, makasih. Pertanyaannya gini. Berarti udah paham ya caranya? Berarti gini. Kaki katanya tadi kalau diangkat dihitung sah, turun lagi dihitung sah 1, ya. Tapi kalau ngelangkah dihitung berapa? Lihat berapa? 1. Padahal banyak banget ya. Padahal kalau ngelangkah angkat juga gak? No. Lihat tuh, bener gak? Tapi gini doang dihitung berapa? 2. Bukan gini, iya 2. Padahal ngangkat doang, nggak maju kemana-mana. Karena itu bukan melangkah. Khutwah. Kalau khutwah masih dihitung 1. Gitu. Tuh, ini berapa? 1. Bagus. Udah tahu sekarang ya. Ini berapa nih? Berapa? 3. Sekarang coba sana satu-satu ya. Dari Rasi coba ya. Coba mau ngelangkah. Ini sekarang biar kita punya ilmunya nih, nggak lagi sholat kayak bukan orang linglung gitu, nggak ragu gitu mau ini. Coba ini ya, ada di depan ada apaan gitu, atau di belakang ada tai misalkan gitu ya. Kita mau langkah. Rasi dulu ya. Berapa? 2. Bagus. Sah gak? Sekarang gini. 3. 3 langkah. Batal berarti? Batal. Karena mutawali terus menerus. Sekarang dong. Coba ya. Buya aja. Sekarang ya. Coba ya. Batal enggak ya? Nih. Enggak batal. Berapa gerakan? Berapa langkah dihitungnya? Masih 1. Bagus. 2. Bagus. Sekarang
Berapa? Berapa langkah nih? Hitung. 1, 2, 3. 3 lang. Berarti batal. Padahal nyampainya sama gak? Segitu-gitu juga. Tapi caranya. Pokoknya gini, cara kita jalan biasa di luar sholat, kalau dilakuin di dalam sholat itu kayaknya udah otomatis batal. Karena emang nih 1, 2, 3, kita jalan gitu gak? Gitu, bukan kayak robot. Pasti kita begini tuh. Tuh. Gitu kan? Tuh. Tapi kalau dalam sholat beda, harus setara. Kalau mau dihitung tetap 1 lang, harus gini. Nah, gitu ya. Sekarang repta misalkan. Misalkan gini. Sekarang gini ya. Berapa ya? 3. Batal gak? Bagus. Sekarang gini. 1. Masih sah? Bagus gitu. Terserah mau pilih yang nggak batalin kayak gitu. Kayak tadi begini. Tapi kayaknya repot ya. Kata orang terserah. Asal jangan majunya pas sujud sama ruku. Repot. Kayak ya. Repot. Iya. Sekarang gini ya. Sekarang gerakan, semua gerakan ya. Perhatiin, nggak kaki, semua mau kaki mau tangan perhatiin. Ini sholat subas batal gak? Gitu. Coba ya. Batal gak? Karena berapa gerakan? Tiga berarti batal. Nah ini hati-hati, bener gak? Coba pernah gak begitu? Kata kita tangan doang kali ini yang buat batal, kaki kagak gitu. Batal. Kalau kaki lebih parah, kaki angkat aja dihitung berapa? 1. Angkat doang dihitung 1. Iya. Kalau tangan dihitung kalau pulang pergi. Kalau pulang baru dihitung. Kalau ini peginya aja udah dihitung. Jadi aneh juga ya. Kalau angkat kaki udah dihitung 2 angkat sama turunnya. Tapi kalau melangkah lihat, kalau melangkah diangkat juga gak? Tuh. 1, 2, 3, 4 harusnya, ya. Tapi fikih mandangnya nggak gitu. Kok khutwatan dihitung 1 harus syaratnya gitu. Jadi definisi melangkah kalau menurut ini berarti melangkahkan kaki ke depan diikuti dengan kaki yang lain tanpa mendahului. Maksudnya itu sama gitu. Muhadzian kalau dalam bahasanya, muhadzian tuh rata. Gitu, rata gitu. Itu kalau mau dihitung 1. Itu gerakan, paham ya? Gitu, wabil af'al katsiroh. Seperti perbuatan yang banyak. Jadi berarti bisa gak dalam waktu diri doang 10 gerakan bisa dilakuin gak? Bisa. Nah, bisa. Tapi beda-beda nih. Ada yang 10 gerakannya batal, ada yang 10 gerakannya nggak batal. Gimana orangnya tahu kagak gitu. Gimana dia cara menggerakkannya gitu aja. Bisa sekali ini 1 diri doang. Tapi kalau menurut Imam Baghawi katanya kalau mau jeda itu jedanya 1 rakaat. Oh. Iya, kan? 1. Iya, 1 rakaat 2, udah kayak gitu aja. Gitu. Jadi kayak ngerasi tanya. Ya kan? Kan menurut ente ya kalau nggak salah pernah bilang kirain pas 1 rakaat doang, entar nunggu 1 rakaat lah lagi baru bisa gerak ya pernah. Nah itu ada kalau itu ternyata ini sanad ke situ ya secara nggak langsung ke Imam Baghawi. Tapi wahwa doifun, lemah ras ucapan. Karena mungkin memberatkan ya. Kita nungguin coba dah gini. Jadi menurut Imam Baghawi gini nih, kalau mau tahu nih di kitab Fathul Muin. Nih, lihat. Tuh. Wahadul Baghawi dan Imam Baghawi ngasih definisi, ngasih batasan bahwa ukuran dihitung gerakannya itu qadra rakaatin. Ditakernya sama rakaat. Wa doifun. Kata Imam Nawawi gini, itu lemah tuh kata gitu. Kata Imam Nawawi dibantah tuh. Kama fil majmu. Kata Imam Nawawi di kitab Majmu'nya itu lemah katanya gitu. Ya mungkin memberatkan. Ya, maksudnya gini. Jadi kalau kita udah gerak, kayak gini. Allah takbir nih, baru takbir niat nih. Sholli kalau maghrib. Allahu Akbar berapa? 2. Tangan bukan 1, 2. Allahu Akbar berapa? 2. Nah, kita mau gerak lagi, itu nungguin berapa? Nungguin bangun dari gitu. Kata Imam Baghawi gitu. Syaratnya ntar.
lama. Tapi kalau Imam Nawawi dhaifun katanya. Kama fil Majmu. Kalau kata Imam Nawawi, seukuran secara uruf, secara adat itu udah terpisah, udah, itu udah misah. Kayak gini, Allahu Akbar. Dihitung berapa? 2. Lama tuh misalkan, lama dikit. Udah, nggak batal. Yang tadi itu Bas jelasin pertama, makanya itu Bas jelasin dulu yang pertama. Nah, menurut Imam Nawawi itu yang dipakai itu. Alhamdulillah ya. Imam Nawawi berpendapat katanya, kalau tungguin untuk sorokat dulu, misalkan gitu ya. Misalkan, aduh lama. Ini semuanya orang pasti melakukan takbir ya, pasti melakukan kesunahan. Nih, jarang yang diam aja ya. Pasti dia gini dulu. Allahu Akbar. Itu udah dihitung dulu. Kalau kita ngelakuin satu lagi dalam rokaat itu batal gak? Batal kalau menurut Imam Baghawi. Batal. Repot tuh, harus nungguin bangun dari sujud yang kedua. Harus nunggu rokaat selanjutnya. Tapi kalau Imam Nawawi enggak. Gitu, Imam Nawawi. Udah boleh. Secara uruf itu terpisah gitu. Secara kita itu ada jeda, ya udah boleh kayak gitu. Berarti kayak gini, Allahu Akbar. Jangan baca lah tuh. Udah terpisah, udah. Itu berarti yang gerak ini ulang lagi dihitung sah. Nah, gitu. Jadi ulang. Jadi makanya gini, orang kadang nggak boleh 3 kali gerakan. Berarti dalam satu sholat hanya 2 kali. Enggak. Bahkan bisa kali. Dalam misalkan 4 rakaat sholat zuhur 100 gerakan juga nggak apa-apa, tapi ngapain di sini bukan jelasin bagus enggaknya, tapi batal enggaknya, tapi bisa aja serokaat mungkin berapa belas gitu ya gerakan, nggak batal kalau bener caranya bener, asal jangan itisal, jangan mutawaliyah. Ini nih yang di nih Islam Taufik, jangan mutawali ya, karena di sini kata musannif wabil af'alil kasiratil mutawaliyati, batal sholat karena gerakan yang banyak secara berturut-turut, bertubi-tubi. Jadi ini kait al-mutawaliyah penting banget ini ya. Kalau nggak ada ini udah nggak boleh gerak banyak 3 kali. Wah, repot sekali ya. Sekali sholat nggak boleh gerak, repot banget. Tapi di sini bukan begitu. Nggak boleh gerak di sini kalau geraknya mutawaliyah serentak. Kayak tadi Allahu Akbar, pala gerak tuh masih ada bang. Ya kan? Gitu. Atau gini, abis tahiyat awal. Abis tahiyat awal kan otomatis kalau bangun angkat apa? Sunnah, angkat kedua tangan, bener. Kaki lah diginiin, berapa? Ayo coba nih praktek, udah tadi dikasih tahu. Abis dari tahiyat awal bangun, Allahu Akbar, berapa? 3. Apalagi tadi yang katanya sekali gerak ini melangkah bukan begini, bukan melangkah, berarti berapa jumlahnya semua? 4. Ini ini tuh, ya kan? Nggak apa-apa begini, mungkin gini kali ya. Apa? Misalkan abis bangun dari tahiyat awal, Allahu Akbar, mungkin bacanya rada susah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pas dibuka Ar-Rahmanirrahim. Mungkin ada lega kali ya kalau dia dibuka. Nggak apa-apa. Boleh buka-buka aja, tapi jangan mutawaliyah. Awas, itu ingat. Awas. Karena pas gerakan ketiga aja udah batal. Makanya pas gerakan 2 udah simpen. Gitu dulu. Pas udah gerakan kedua, jeda dulu. Jangan mutawaliyah. Jeda dulu, misalkan bangun dari tahiyat awal. Allahu Akbar, boleh misalkan aduh kejepit nih, entar sabar, ada jeda dulu, secara uruf, secara adat kepisah, udah gitu. Ada yang bilang seukuran subhanallah, patokannya ada tuh, apa-apa seukuran subhanallah. Misalkan gini, bangun dari tahiyat awal, Allahu Akbar, subhanallah, bukan dibaca, dalam hati, seukuran berapa detik sih subhanallah, 2 udah. Allah. Nih, kenapa? Karena ini dihitung berapa? Dihitung gak nih? Dihitung sebagai pembatalan gak? Dihitung, walaupun sunnah. Awas, nggak ada dalil. Pembatalan tetaplah pembatalan. Kalau kaidah tuh li'annal mubtil la yutafaru lil mandub. Pembatalan itu nggak ada toleransi. Bahkan untuk lil mandub, untuk kesunahan. La yutafaru, nggak diistighfarin gitu. Yutafaru nggak diampunin. Berarti pembatalan tetaplah walaupun itu gerakan untuk sunnah. Ente mau ngedapetin pahala kan begini, tapi ini tetap dihitung pembatalan. Awas, tetap dihitung. Ya, misalkan bangun dari tahiyat awal, sunnah kita angkat.
Allahu Akbar. Langsung begini karena mutawali. Ya caranya gimana mau gerak nih nggak tahan mau dibuka. Berarti ada jeda. Allahu Akbar, jeda sebentar, subhanallah tuh. No problem, nggak apa-apa. Kan? Atau takbir pala nggak kuat mau turun berat kali ya. Sholli pada maghrib. Allahu Akbar. Batal nggak? Batal. Atau terbalik ada yang begini. Allahu Akbar. Kok aneh-aneh. bener. Iya, awas itu. Ya. Yang penting jangan mutawaliyah gitu ya. Terbalik tuh ada yang abis nurunin tangan begini, ada yang abis nurunin tangan begini. Itu beda. Macam-macam. Pokoknya mutawaliyah gitu. Berarti kalau mau bergerak lagi karena ini udah dihitung 2 Allahu Akbar, berarti pala tungguin dulu. Ya, seukuran subhanallah. Karena biar nggak dihitung mutawali. Ya, gerakan itu dihitung mutawali ya kalau ukurannya secara uruf secara uruf dibilang ada jeda. Secara adat nih, oh itu udah kepisah. Oh ya udah, nggak dihitung gitu. Misalkan takbir ya. Takbir. Allahu Akbar. Batal nggak? Ada jeda. Allahu Akbar. Batal gak? Batal terus menerus. Sekarang ini Allahu Akbar. Batal gak? Enggak. Itu udah paham sekarang. Tuh, berarti sholat itu nggak kaku ya. Sholat itu relax gitu. Relax, nggak lu harus diem gini, nggak. Boleh gerak aja tapi ada caranya, ada prosedurnya biar nggak ngerepotin kita jadi batal juga gitu. Berarti syarat yang selanjutnya, syarat sholat yaitu nggak boleh gerak 3 kali. Awas, nggak boleh gerak 3 kali kalau secara mutawaliyah berturut-turut. Awas, ada yang pahamnya kan nggak boleh gerak berarti gue 4 rakaat, berarti gue 10 menit nggak boleh gerak kecuali 2 kali gerakan. Bukan gitu. 3 kali gerakan dihitung batal kalau terus menerus antara gerakan sebelumnya dan sesudah. Kalau gerakan sebelumnya sama gerakan sesudahnya secara adat itu terpisah, ada jeda, itu enggak batal. Mau gerak 10 kali enggak batal. Gitu. Enggak batal. Enggak batal. Ya. Enggak batal. Enggak batal. Tuh lihat. Wasalasi mudghatin, dan seperti 3 gayeman. Kayak sholat, lagi sholat ngiem aja kayak kambing. Ini batal ini. Tuh, nggak tahu gayem apa gini-gini, gitu. Itu batal 3 kali. Iya gayem. Mungkin makan nggak ini malah gayem aja dah. Fa'innaha tubtilus sholat. Karena itu semua membatalkan sholat. Wala faroko tuh, awas ini. Wala faroko fi dzalika bainal amdi wan nisyan. Nggak ada bedanya antara sengaja dan lupa. Awas, kemarin pertama dibahas sholat batal kalau awas, sholat batal karena ngomong yang disengaja. Tuh, ya kan? Tuh lihat aja di atasnya. Kalau bagian pembatalan sholatnya ngomong illa innasiya, kecuali lupa. Tapi kalau pembatalan sholat masalah gerakan, lihat wala faroko, nggak ada bedanya. Bainal amdi wan nisyan, mau sengaja mau lupa tetap batal. Kita gini, Allahu Akbar takbir, batal gak? Pas begini, lupa nggak apa-apa kali ya, tetap batal walaupun lupa. Mau sengaja mau lupa tetap batal. Tuh li annal amal al kasir, lihat apa sih emang kenapa di situ tuh di dalam suatu nggak boleh gerak, kenapa gitu? Kenapa? Li annal amal, karena sesungguhnya perbuatan banyak seperti itu tuh yughayyiru nazmaha, itu merubah runtuhan sholat gitu, ngerusak gitu lagi saninya sholat gitu, ya kan? Kita lagi baca apa atau apa gerak gitu, atau habis bangun dari ini gerak 3 kali, itu merubah tatanan sholat. Wa yudhibul khusyuk, nah ini yang inti dari intinya sholat tuh yudhibul khusyuk, berarti gerakan banyak itu yudhibul khusyuk, menghilangkan khusyuan. Wa huwa maksuduha, sedangkan khusyuk itu poin dari sholat, maksud dari sholat, tujuan inti maksud itu. Wa huwa, sedangkan itu khusyuk, maksuduha itu inti dari sholat. Nah bihilafil qalil, lihat berbeda halnya kalau gerakan itu sedikit. Gerakan sedikit nggak apa-apa, walaupun bal tukroh ya, walaupun itu dimakruhin.
Gini, gerakan dikit nggak apa-apa. Maksudnya dikit tuh berarti lebih kurang dari tiga nggak apa-apa gitu. Tapi tetap kalau buat ngilangin kekhusyuan tetap itu makruh gitu. Kayak apa aja misalkan gerakan dihitung itu sedikit. Yang pertama di bawah dari tiga itu nggak ngebatalin. Atau ya apa? Seperti anggota tubuh yang ringan. Seperti yang tadi Rasi tanya. Kalau ngegerakin jari dihitung nggak? Nggak dihitung. Misalkan kita angkat tangan, gatel, begini-gini, ini dihitung nggak nih? Lagi gerak gini, nggak dihitung. Syaratnya apa? Syaratnya ininya jangan gerak, kafnya. Telapak tangan juga dihitung seperti tangan. Berarti yang gerak harus benar-benar ini, gitu. Ini aja. Ini mau berapa kali sampai besot juga nggak apa-apa, nggak dihitung. Ini ya, gitu. Atau bulu mata tetap nggak dihitung tuh, ngedip nggak dihitung. Karena tuh lihat, fala yubtiluha, kalau yang gerakan sedikit mah fala yubtiluha, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Li'annahu fi mahalil hajah. Karena itu ada di kondisi kebutuhan. Kalau di kondisi kebutuhan malah enggak makruh. Kita kan emang kebutuhan kan? Ngedip emang kebutuhan. Tapi kalau kita sengaja makruh gitu. Jadi walaupun nggak ngebatalin sholat bisa makruh juga. Batal sih kagak, tapi makruh. Tapi kalau ada kebutuhan makruh nggak. Kayak tadi gatel. Kalau ada kebutuhan, dasarnya hukumnya makruh. Tapi ada kebutuhan jadi nggak makruh. Kebutuhannya apa? Gatel. Tapi cuman kayak gini doang misalkan. Iya nggak tahu, nggak ada apa-apa. Misalkan mau gerak aja gitu, begini aja. Ada kebutuhan nggak misalkan pokoknya nggak ada kebutuhan aja dah istilahnya. Itu batal sih kagak, tapi apa? Makruh gitu makruh ya, makruh. Yang ringan apa aja nggak makruh. Lisan, lidah itu tetap dikatakan nggak batal walaupun kita gerak terus bacaan sholat nggak batal. Kenapa sih kalau yang ringan nggak batal? Kenapa tuh? Ini nggak batal, lidah nggak batal, apalagi jari batal gak? Gerak banyak, ini gerak banyak batal gak? Lebih dari 3 kali gak nih? Lebih batal gak? Karena dihitung gerakan ringan. Kenapa? Karena semua anggota yang ringan tadi berada pada anggota yang tetap. Asalkan yang nih kelopak mata gerak banyak, tapi matanya diem, palanya diem. Bener gitu. Jadi dia gerak tapi palanya tetap diem. Iya, itu dia. Terus lidah gerak banyak tapi mulutnya, palanya tetap diem. Itu. Jadi yang jadi pegangannya itu tempatnya itu. Jari walaupun gerak banyak tapi ininya tangannya diem. Itu dia. Diem. Berarti kalau lidah keluar, kayaknya Teta udah pernah nanya, kalau lidah keluar terus gerak-gerak banyak, batal gak? Batal. Kenapa? Karena dia udah bukan ada di tempatnya. Gitu. Jadi yang gak ngebatalin sholat, anggota tubuh yang ringan gak membatalkan sholat karena tetap berada di tempatnya. Itu dia. Jari ada di tempatnya. Walaupun gerak banyak tapi yang gopongnya tetap diem, masih ada di tempatnya. Kelopak mata juga masih ada di tempatnya. Tapi lidah kalau keluar dari area mulut, area pala, nih lihat, gitu-gituin, udah berarti bukan di tempatnya. Berarti dihitung tuh 1, 3, dihitung 3. Walaupun anggotanya kecil, kayak gitu. Atau kemaluan, ya kemaluan Pak Haji, muter ke helikopter, gini aja pagi-pagi, gerak tuh, batal gak? Bukan 3 kali lagi muter tuh, batal gak? Nggak batal. Kenapa? Tempatnya. Iya ringan, karena anggota ringan. Iya nggak ada tempatnya gimana, nggak mungkin. Ringan, buktinya ringan. Coba ente berat gak? Pinggangnya begini-begini. Nah udah anggota gede, makanya kalau awas badan juga begini juga batal gak? Batal. 1, 2, 3 tuh badan begini batal. Makanya harus kalau ada yang kecuali interiornya itu udah nggak kekontrol.
Kita pernah gak lihat ada orang yang begini palanya? Gini. Padahal biasa aja. Lagi nyetir juga begini, biasa aja. Itu udah termasuk ya udah emang begitu gitu. Nah itu gimana? Batal gak? 3 kali lu, 10 kali. Berarti, lu berarti kayaknya nggak ketaklif sholat dah. Soalnya lu sholat juga batal tiap hari lu. Berarti kayaknya lu nggak ketaklif sholat, nggak gitu. Ya kalau itu namanya itiroriyah, kondisi nggak kekontrol. Udah emang terpaksa begitu. Iya. Atau gini, atau lagi dingin. Kebetulan subuh di puncak. Kebetulan dingin nggak? Gini nggak? Atau meriang? Nah itu itiroriyah. Udah nggak kekontrol. Emang udah watak atau itiroriyah, nggak kepaksa. Udah tambah ini gerak aja sendiri. Itu nggak apa-apa kalau begitu. Atau kalau maunya kita lagi sholat harus ada sip-sipan, ada patroli. Kita lagi sholat suruh pegangin. Mau gitu biar nggak gerak. Palanya gini. Iya harus ada gitu maunya. Ada yang patroli maunya. Biar nggak batal kayak gitu, biar nggak batal gitu ya, gitu biar nggak batal. Tuh ingat kalau gerakan tangan pergi dan pulangnya masih dihitung satu, beda sama kaki angkat turun udah dihitung 2. Perginya dihitung 1, pulangnya dihitung 1 jadi 2. Kalau tangan banyak kebutuhan tangan ya kan, kita mau takbir kesunahan. Nah itu makanya pulang pergi juga dihitung 1. Asal syarat harus itisol tanpa jeda gitu, harus langsung dah gitu. Kalau dia nginep dulu begini kena cas, pergi udah dihitung 1, pulang juga dihitung 1, bayar lagi kayak gitu ya gitu. Walaupun lu lupa nggak disengaja tetap dihitung, kecuali ya misalkan ada penyakit buduk banget yang mana itu udah nggak tahan banget gatal, itu nggak apa-apa, itiror juga. Wah kan nggak tahan dah buduk ini sini itu, atau kutu udah parah, udah bersarang di sini, itu nggak apa-apa, nggak batal gitu, nggak batal karena itu udah itiroriyah, di harakatil itiroriyah ya, gerakan yang ini nggak kekontrol begitu. Berarti sholat berarti kalau ente lagi sholat ya, terus di tengah-tengah sholat misalkan ya lagi diri atau lagi ruku, ente ngelakuin pembatalan sholat ini kayak gerak gitu, batal gak sholatnya? Iya ngelakuin gerakan 3 kali ini berarti batal gak sholatnya? Batal gak sholatnya? Iya ente lagi sholat nih, terus ngelakuin pembatalan nih, pembatalan ini termasuk pembatalan 3 kali gerak secara berturut-turut, batal gak sholatnya? Kenapa? Karena tapi ente sholatnya udah rapi belum? Kan yang namanya sholat itu apa? Yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan, tapi ente belum nyampe salam aja udah dihitung batal. Padahal belum sholat. Iya, ini pernah ya. Iya, jadi begini. Rasi lagi tengah-tengah sholat ya, ngelakuin pembatalan sholat termasuk kayak gini. Terus Rasi ngelakuin pembatalan sholat seperti ngomong lah atau Yang bisa jadi batal. Iya. Nah, Rasi batal gak sholatnya? Batal? Tapi kan Rasi itu belum dikatakan sholat. Sholatnya udah rapi belum? Kan namanya sholat itu apa? Yang diawali dengan, yang diakhiri dengan salam. Kan belum sampai salam. Nah, itu. Kenapa udah dikatakan sholat Rasi batal? Pernah gak mikir kayak gitu? Ya kan? Ini doang yang ngerti doang. Pernah dulu sadar pas dulu lagi di pesantren. Gini tuh Mas nanya. Lagi basul masail tentang apa ya, kalau nggak salah wudhu, tentang wudhu. Terus Mas nanya gini, kalau lagi di tengah-tengah wudhu, Mas nanya gini, ini wudhu ya, tapi sama melakukan pembatalan, dengerin lo. Wudhu, lagi ngebasalin wudhu apa ya? Terus Mas tanya, kalau lagi wudhu, lagi di tengah-tengah wudhu, misalkan lagi cuci tangan lah, terus kentut, wudhunya batal gak? Dia bilang gitu, batal gak wudhunya? Terus pada bingung lah,
kan sholatnya juga, wudunya juga belum Belum jadi. wudunya juga belum, kok udah batal. Iya maksud Bas itu kan kentut di tengah-tengah wudu tangan, batal gak itunya? Wudunya batal gak? Terus ayo coba. Bulunya batal. Wudunya batal apa batal ngusap tangannya? Batal. Masuk tangan nih pas lagi tengah-tengah. Batal wudu apa batal apa? Wudunya udah rapi belum? Nah misalkan Batal buka sama tangannya. padahal belum rapi sampai kaki kewajiban. Iya, kewajiban. Atau misalkan gini, lagi wudhu, ya. Terus ente lagi kumur-kumur. Wudhu ada kumur-kumur ada. Terus pas kumur-kumur ente batal kentut, batal gak wudhunya? Gitu, batal gak wudhunya? Coba jawab, batal gak? Ayo, wudhunya batal gak? Enggak. Kenapa? Karena sunnah itu. Karena sunnah. Nah, dilanjutin apa enggak? Lanjutin. Lanjutin. Batal gak wudhunya? Karena? Yang wajibnya langsung. Nah, karena. Tapi ini batal gak wudhunya? Tuh. Karena itu karena itu sunnah. Tapi dia batal gak itu tangan sama ini tadi? Enggak. Yang wajibnya enggak. Tangan sama mulut kumur-kumurnya batal. Tangan sama kumur-kumur batal. Nah itu kalau nggak salah itu semuanya tuh seruangan itu bingung. Ya wudhunya aja belum gitu. Kenapa ada pertanyaan batal apa enggak? Bas nanya gitu. Pada bingung akhirnya nggak kejawab. Ya bingung nggak kejawab tapi lebih menjurung ke pertanyaan salah gitu. Menurut mereka. Maksudnya gini kali. Kalau kayak sholat nih di tengah-tengah makin batalan sholat. Ngapain diterusin udah tahu batal. Iya, gitu. Nah, iya. Nah, kalau lagi wudhu, yang kemarin wudhu, lagi kumur-kumur, terus kan, kalau ente gimana tuh sikapnya? Lagi kumur-kumur kentut. Ulang lagi, kenapa? Batal kali. Batal apanya? Batal udah jadi belum. Nah, batal udah belum, apalagi itu sunnah. Ente lanjutin pun jadi. Ya kan? Ya kan? Itu mikir sampai keras banget, tapi kata mereka ingatnya ya sholatnya aja belum, wudunya aja belum rapi. Ngapain membahas batal enggaknya. Tapi kan kemungkinan terjadi seperti itu. Pernah gak? Nggak ada jawabannya. Iya, maksudnya. Tapi harus tahu. Maksudnya, coba pernah gak lagi wudhu terus kentut? Pernah gak? Jujur. Pernah. Lagi apa? Muka. Lagi muka, kentut. Ulang lagi gak? Ulang lagi. Apalagi itu padahal wudhunya belum tapi udah disebut yang disebut wudhu berarti harus rukun-rukun sampai akhir, yaitu kaki. Tapi udah disebut batal. Udah disebut batal. Ulang lagi. Jelas. Apalagi itu udah ngelakuin niat. Udah masuk ke wajib kan. Nah coba kalau Domi yang tadi lagi kumur-kumur terus kentut, yang Domi lakuin adalah ulang. Kenapa Domi ulang lagi? Iya, lagi kumur-kumur terus kentut, Domi ulang lagi apa terusin? Kenapa? Batal wudhunya. Apakah Domi udah wudhu? Belum masuk ke muka, masih. Jadi yang batal itu tangan sama mulut wangi. Bener, paham? Yang batal itu juz-juznya, bukan wudhu. Kayak gitu. Itu bukan satu kesatuan ibaratnya. Nah, iya bedanya ada di situ. Ya kan di dalam sholat jelas itu pembatalan sholat karena kentut, apalagi harus tartib, ya kan? Setengah. Ya kalau sebagiannya batal sebagiannya enggak, ya itu bukan sholat, bukan rakaat. Ya kan? Tapi pernah nggak pikir kayak gitu? Ya kan ente belum salam, yang disebut sholat apaan? Awalnya takbir, akhirnya salam, tapi ente
tengah-tengahnya udah batal. Kayak wudhu tadi. Misalkan Rasi lagi kumur-kumur, kan kentut. Apa yang Rasi lakuin? Ya lagi cuci tangan. Kenapa? Iya udah batal. Batal apanya? Yang kumur itu. Nah, berarti udah bisa jawab. Berarti bukan batal wudhu. Karena belum masuk wudhu. Bukan belum jadi. Belum masuk wajib wudhu, benar. Belum muka. Gitu. Berarti yang batal adalah kesunahan tangan sama mulut. Nah, mau nanya sebelum tahu ini. Kalau Rasi itu ulang, kenapa diulang? Batal wudhu masih mikir ya. Batal wudhu padahal bukan batal wudhu. Batal membersihkan tangan dan batal pahala tangan dan pahala mulut. Tapi kalau dilanjutin sah karena belum masuk wajib belum masuk wudhu. Tapi kalau sholat udah masuk sholat kayak gitu. Kayak gitu ya. Nggak pernah mikir gitu pasti. Berarti kalau lagi kumur-kumur kentut lanjutin apa nih kira-kira nih? Apa mau dapat pahala lagi berarti ulang lagi gitu ya. Berarti disebutnya bukan batal wudhu kalau lagi kumur-kumur. Batal tangan sama kumur-kumur. Sunahnya batal maksudnya. Lanjutin aja. Ya. Jadi nggak ini. Gitu. Gitu. Ya. Kalau udah masuk niat ya iya harus ulang. Udah masuk niat kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Yo, satu lagi wabil harokatil mufritoti. Tuh. Lihat dan sholat batal karena gerakan yang terlalu mencolok. Nyeleweng dari sholat gitu. Ngapain beda dari orang sih gerakan apa itu gitu. Wa ilam tata adat walaupun enggak berbilang, enggak banyak gitu. Tuh. Ilhaqon laha bil kasir fi munafati kulli minuma shalah wa asy'aruhu bil irad wa dzalika kawath batin. Tuh, lihat. Wa dzalika dan contohnya itu gerakan mencolok kawath batin seperti loncat. Awas. Wasbah, loncat. Jadi gini. Loncat ya. Ini kaki telapak nih. Ente gerak nih kaki satu aja. 1 2 berapa? 2. Kaki peginya diangkat pulangnya diangkat 1. Tapi kalau dia begini, loncat aja. Berapa? 4. Bahkan kalau dihitung 1 pun itu udah dihitung mufritoh. Batal karena mufritoh itu apa ya? Mencolok. Kalau lagi sholat kenapa kayak pocong begitu mencolok? Iya, mencolok. Jadi makanya ya kan, kok ngapain tuh mencolok gitu? Kalau lagi sholat kok ada yang kayak gitu mufritoh, nyeleweng gitu. Kalau lagi sholat kok begitu gitu, meleweng. Nah itu, ya kan mencolok. Kahar kati kulil badani dan seperti geraknya seluruh badan. Tuh begini aja atau begini, nggak ada tujuan gini aja tuh. Nah ini batal nih begini doang. Pegel misalkan begini ini batal 1 2 3 tuh mencolok gitu. Nah tuh mencolok keharakatin kawas batin. Pokoknya telapak kaki mengangkat kedua-duanya itu batal. Mengalami jauh dari bumi. Dua telapak kaki angkat dari bumi dua-duanya itu batal. Karena kan syaratnya sholat harus menapak di bumi. Makanya kenapa sholat fardu nggak bisa di kendaraan? Boleh gak? Sholat fardu boleh gak? Sah gak kita di kendaraan sholat? Sholat sah gak di kendaraan? Sah gak sholat di kendaraan? Sah gak? Sholat fardu. Sholat fardu nggak sah. Kalau sholat sunnah? Bisa. Yang sambil naik motor? Bisa. Iya. Bisa sambil naik motor? Kecuali sholat sunnah. Sholat wajib sah gak? Nggak sah. Kenapa? Ayo alasannya. Kenapa nggak bisa di kendaraan sholat wajib? Kan nggak menapak kaki di bumi. Makanya kalau kita lagi di pesawat misalkan, orang-orang bela-belain katanya debu di jok. Ada tanah gitu jadi di jok. Mending langsung sholat. Kenapa? Karena mau di pesawat wudunya pakai air pun sekalipun pakai air, bahkan kalau di pesawat pun wudu bener-bener wudu, nggak tahu mau wudu aja.
tetap harus di kodo. Kenapa? Karena kaki nggak menapak di bumi. Itu. Walaupun di pesawat, bener, sholatnya bener, diri, wudunya bener, wudu, pakai wudu, bukan pakai tayamum. Tetap nanti pas turun harus diulang. Kenapa? Karena nggak menapak di bumi. Syaratnya itu istiqror fil ardi. Itu syaratnya. Ini yang nggak tahu banyak. Ya, walaupun di pesawat itu bener wudu pakai air, ntar harus diulang. Kayak gitu. Harus diulang. Gitu. Bela-belain pakai tepok-tepok di tembok padahal nggak ada tayamum, mending langsung sholat karena ntar juga diulang lagi. Sholat aja, sholat penutup mati, tetap sholat aja, langsung sholat. Gitu. Itu ya. Kan pokoknya kalau kaki ngalamin angkat dari bumi sekali aja, itu berarti batal gitu. Makanya kalau misalkan yang tinggal di bulan, sholat di bulan, kita pernah gak di video-video sholat di bulan? Iya. Nah itu, iya, itu harus diulang. Pas udah turun ke bumi, kodoin tuh 30 hari misalkan di bumi, kodoin, iya. Karena nggak istiqror fil ard, melayang dia, iya. Balik lagi kodo, balik kodo. Iya, kodo itu nggak istiqror fil ard. Iya harus, di atas pun harus hormat waktu, wajib hormat waktu. Iya, melayang nggak istiqror, iya. Kita di mobil aja kagak, di mobil masih di bumi loh. Tapi karena nggak napak aja, mobil masih di bumi. Iya itu. Wa bi ziyadati rukni fi'lin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.